أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir. Semoga apa yang kita lakukan dengan hadirnya di tempat ilmu ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih seputar riba, ada beberapa masalah. Yang pertama, bai'ut taqsid, ya, bahas tentang jual beli kredit. Kemudian yang kedua, bai'ul murabahah, jual beli murabahah kepada orang yang berjanji untuk membeli. Terus setelah itu insya Allah kita bahas tentang serikat, tentang berserikat di dalam jual beli, di dalam transaksi atau apa yang kita akan bahas insya Allah. Atau istilahnya dengan apa itu ATM kredit, ya, apa itu juga kartu kredit. Baik, jual beli kredit sekarang, apakah itu bagian dari riba atau tidak riba? Kredit itu satu barang memiliki dua akad. Kalau kontan sekian, kalau dicicil sekian. Tentunya kalau dicicil itu lebih mahal ketimbang dibayar dengan kontan. Cara membayarnya, dicicil di waktu yang sudah diketahui. Ini penting, barakallahu fiik. Jadi kredit itu tidak hanya dibayar secara nyicil, tapi harus fi awqatin maklumah, waktunya juga harus jelas diketahui. Taruhlah per bulan itu 1 juta misalnya contoh, tapi dalam 1 bulan itu kapan, itu nggak jelas kan, harus waktunya jelas. Jadi pembayaran hutang itu memang harus jelas kapan membayari, gitu ya. Bai'ut taqsid itu ada perbedaan di antara para ulama. Mayoritas berpendapat bai'ut taqsid itu boleh, jual beli kredit itu boleh. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat.
pendapat yang paling kuat jual beli kredit itu adalah boleh, karena berdasarkan dengan hukum asal bab muamalah itu adalah boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jenis jual beli dan Allah mengharamkan jenis riba. Jadi kalau hukum asal sebuah transaksi model apa saja itu hukum asalnya boleh. Nah, pendapat sebagian ulama kredit itu adalah riba. Ada yang berpendapat riba. Ini pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dan pendapatnya Imam Al-Wadi'i, imam ulama Yaman, guru saya. Dua ulama ini berpendapat bahwasanya kredit itu hukumnya riba berdasarkan sebuah hadis, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'a, nah Rasulullah anil bai'a fi bai'ataini falau au kasuma awir riba. Rasul melarang satu barang dua harga. Transaksi ini hanya ada dua pilihan, falahu au kasuma, bagi dia harus satu harga saja, kalau tidak maka berarti riba. Rasul menamainya riba. Rasul menjelaskan falahu au kasuma, ya dia hanya satu harga saja, mau kontan ya kontan aja, mau kredit ya kredit saja, nggak mungkin. Jangan satu harga dibikin satu barang memiliki dua harga, nggak usah ditawarkan. Ini kalau kontan sekian, kalau kredit sekian, nggak perlu begitu. Jadi kalau tidak mau kamu cabut, kamu pilih salah satu, ya jadinya akan riba. Tapi tambahan hadis dibantah oleh para ulama. Tambahan hadis falahu au kasuma awir riba itu hadisnya lemah, namanya syadz, karena lemah lah kesimpulannya gitu. Nah kalau itu lemah maka berarti hanya ada hadis yang sahih itu Rasul melarang satu barang dua harga, satu barang dua harga. Rasul melarang membeli atau menjual satu barang dengan dua harga. Maka mana hadis ini terjadi penafsiran, beberapa penafsiran berkaitan dengan hadis tadi. Ada yang mengatakan mana hadis tadi adalah larangan itu dikarenakan ghoror, ketidakjelasan. Rasul itu menawarkan satu barang dua harga. Ini kenapa kok dilarang? Karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan di sisi apa? Di sisi penjual ketika menawarkan harga kontan atau harga kredit, pembeli itu ngomong begini, oh ya oke, saya beli, lalu pergi. Pembeli kan nggak menentukan kredit atau kontan, dia bilang oke saya beli. Ini kan akhirnya nggak jelas.
Makanya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Penafsiran ini disebutkan oleh Imam Khattabi dalam kitab Ma'alim Sunnah. Bahkan Khattabi mengatakan hampir-hampir ulama sepakat di dalam memahami makna hadis tadi. Satu barang ditawarkan dengan dua harga, pembeli bilang oke, tanpa menyebutkan yang mana. Ini kan gak jelas, Pak. Makanya dilarang oleh Nabi alaihissalam. Jadi ini bukan kredit kalau begitu. Larangannya bukan karena kreditnya, tapi larangannya karena apa? Pembeli tidak menentukan jenis pembeliannya, kontan atau kredit. Paham ya? Ada yang memahami adalah bai'ul ina, satu harga, satu barang dengan dua harga. Gimana modelnya? Jenengan eling bai'ul ina. Saya datang ke rumah jenengan tujuannya utang, tapi jenengan ngerti kalau utang tidak ada tambahannya, nggak ada bunganya. Maka dia bilang, stop, aku beli barang. Nah, barangnya dijual ke saya. Berarti kan satu barang, Pak ya, satu barang dijual ke saya, harga berapa? 10 juta. Kata dia, nanti jual ke aku lagi dengan harga 8 juta. Satu barang HP, dua harga. Harga pertama berapa? 10 juta. Lalu dia mensyaratkan nanti dolong aku mana? Tak beli ini 8 juta. Satu barang dua harga enggak ini? Dua harga. Ini enggak boleh. Sampai sini Pak. Nah, penafsiran yang nomor 3 adalah kredit ini. Dan kredit ini kalau dilihat dari penafsirannya itu hanya dua ulama saja di masa sekarang. Sebelum beliau-beliau ini tidak ada yang menafsirkan itu. Rasul melarang satu barang dua harga, diartikan kredit, itu hanya dipahami oleh Syekh Ibnu Syekh Al-Albani sama Syekh Muqbil Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Nah, sebelumnya tidak ada yang memahami itu. Kesimpulan yang paling tepat adalah dua penafsiran tadi, bukan diartikan kredit. Jadi Rasul melarang satu barang dua harga, itu bukan dibawa kepada mana kreditnya, tapi dibawa kepada transaksi yang belum jelas, atau dibawa kepada jual beli ina yang saya sebutkan tadi. Maka dari sini jual beli kredit tidak ada masalah. Cuma kalau tidak ada masalah dalam jual beli kredit, harus terpenuhi 4 syarat sehingga kredit itu menjadi boleh dan menjadi sah kalau terpenuhi 4 syarat. Syarat pertama, tidak boleh mengkreditkan barang-barang ribawi. Karena apa? Kok nggak boleh? Karena barang ribawi itu wajib ada serah terima secara kontan. Jadi ngreditkan emas, jual beli emas secara kredit nggak boleh ya. Uang, mata uang kita ya, membeli emas secara kredit itu nggak boleh. Karena emas barang ribawi, uang barang ribawi. Dan di situ apa? Satu,
satu ilah beda jenis. Paham nggih? Satu ilah beda jenis. Kalau satu ilah beda jenis, apa syaratnya? Harus kontan. Nah, kredit syarat kedua, barang harus dimiliki oleh penjual saat akad. Barang harus dimiliki oleh penjual pada waktu akad. Nggak boleh gini, dia nerima dulu duitnya orang, DP atau yang lain gitu ya, terserah. Tapi sudah ada akad, jadi dia sudah transaksi dulu sama orang, kemudian baru cari barang, berarti kan barang itu belum dimiliki, lalu dia sudah transaksi duit yang dia transaksi tadi, baru dia belikan barang, maka tidak boleh. Itu kredit yang salah, bahkan bisa berfaedah batal karena dia menjual barang yang dia belum memilikinya. La tabi ma laisa indaka, kamu jangan menjual apa-apa yang Anda belum memilikinya. Bisa dipahami? Bagaimana dengan perumahan, Pak? Kan itu kan kreditor. Terus apakah ada rumahnya? Ada yang sudah ada yang belum ada. Yang belum ada gimana ini? Kalau belum ada gimana ini? Belum akad gitu. Tanda jadi nggak akad nih Bu. DP itu ya sudah. Kenapa Bu? Akad utang. Pesan dulu. Pertanyaan, pesan udah DP belum? Tanda jadi namanya transaksi jual beli. Pripun? Kan belum dia miliki. Belum dimiliki, sudah ada transaksi. Apa? Ya, ini jual tanah jual rumah. Nah, rumahnya belum ada kan? Akadnya jual rumah apa jual tanah? Lagi kan? Akadnya jual tanah apa jual rumah? Jual rumah, nggak mungkin jual tanah. Pasti akadnya jual rumah, sedangkan rumahnya belum ada. Iya. Iya itu pada ke situ. Maka untuk bab itu para ulama memasukkan dengan bai'ul istisna, jual beli PO ya, pre-order, karena dia adalah produsen
Nah, kalau kasus ini dikecualikan dari barang yang belum dimiliki. Karena apa? Karena ya dia akan membangunkan. Kasusnya kayak jenengan beli nasi goreng untuk sebulan nanti. Udah DP belum? Belum toh? Saat kapan dibutuhkan baru dibikinkan kan? Karena saking larisnya, Pak. Ya wis DP wae wis. Jenengan mau acara makan, acara walimahan kan udah beli roti atau beli makanan dulu, itu kan barangnya belum ada. Ada apa enggak waktu akad? Kapan adanya? Saat di. Nah, rumah juga kasusnya begitu. Maka dia akan mensifatkan rumah, ini gambarnya, deadline-nya kapan? Sekian. Maka itu nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Karena masuk dalam bai'ul istisna. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari jual beli kredit, barang yang dijual setelah dimiliki harus ada serah terima. Harus ada serah terima. Nggak boleh seseorang itu membeli barang lalu langsung dijual ke orang lain sebelum ada pengkobetan. Ini sering terjadi di perbankan, Pak. Jadi bank membelikan, berarti kalau udah dibeli berarti apa? Sudah dimiliki, hak milik sudah terpenuhi, tapi kobetnya belum dimiliki. Nah, kalau kobet belum dimiliki, maka berarti nggak boleh dijual ke orang lain. Serah terima dulu. Serah terima, imah dia yang serah terima atau wakilnya, terserah. Yang penting ada serah terima dari dia langsung atau dari wakilnya dia yang sudah diakadkan. Yang keempat, yang terakhir, tidak ada denda manakala ada keterlambatan di dalam pembayaran cicilan. Jikalau ada denda, maka itu riba. 4 syarat ini kalau terpenuhi, maka jual beli apa? Kredit itu diperbolehkan. Maka Anda boleh kredit mobil, kredit sepeda motor, kredit rumah, boleh selama terpenuhi 4 syarat tadi. Fenomena yang di lapangan gimana? Yang kredit yang nggak syar'i banyak nggak? Banyak banget kan? Yang syar'i ada nggak? Jarang ya. Ya, alhamdulillah kalau ada. Di apa loh, Pak, 4 syarat ini supaya kredit itu menjadi halal dan menjadi boleh. Salah satu saja tidak terpenuhi dalam jual beli kredit, maka kredit tadi menjadi haram. Makanya kalau Anda jenengan mau kredit mobil atau sepeda motor atau rumah, pastikan dulu Anda itu transaksi sama siapa, lalu dia pemiliknya atau tidak. Itu perlu, itu biar nanti akad Anda menjadi sah. Kalau tidak sah repot, nanti jadi batal. Maka, Pak, jenengan pemiliknya. Oh enggak. Kok enggak, kok bisa transaksi sama aku, gimana ceritanya? Gitu, Pak ya.
Loh, aku bang yang ngutangi kamu, ya wis pak, kalau bang ngutangi dia terus aja kayak gini ini. Ya skema yang ada di luar ini luar biasa pak, muter-muter bola, muter-muter. Anda punya prinsip iki wes sopo, aku harus transaksi sama pemilik barang. Pemilik barangnya ini siapa? Aku ini mau ngredit, mau ini kan jual beli bukan utang kan? Jual beli kredit. Siapa pemiliknya? Ini kan harus ini harus jelas dulu lah. Kalau nggak jelas, ini milik siapa? Terus orang yang tidak memilikinya terus menjual barangnya. Bagaimana Anda menjual ke kami? Itu bukan miliknya Anda. Nah, khawatirnya perbankan ini belum memiliki barang, tapi sudah transaksi sama Anda. Maka jenengan bilang, Pak, jenengan kan perbankan, ini sudah dibeli bank apa belum? Belum. Nunggu kamu dulu tulisannya baru ku beli. Loh kok ngono piye? Udah akad dulu dan sudah ditentukan berapa-berapanya, Anda tanda tangan baru dia mau beli. Ini kan nggak benar. Paham nggih? Setelah itu pun dia belum mengkobot, Pak. Kalaupun dia beli belum mengkobot, kita yang datang ke showroom mengambil mobilnya, dia belum mengkobotnya, hanya telepon, oke, saya sudah dapat apa? Dapat pembeli dengan gini, saya beli mobilnya. Saya transfer ya, Pak, sudah saya transfer, jenengan ambil mobil jenengan. Sekian. Udah tentuin dulu tuh. Sebelum dibeli sudah ada akad sama kita dulu. Bayarnya sekian, cicilannya sekian, per bulannya sekian. Udah tanda tangan oke. Atas nama si Wulan. Nah, tambah lagi kalau Anda terlambat bayar ada penalti sekian. Wis riba kabeh ini ya, wis gak kena kabeh kan ini. Sudah akadnya belum kita itu beli. Kita beli barang bukan kepada penjualnya, paham nggih? Satu. Yang kedua, belum dikobot juga belum. Tambah lagi apa? Ada penaltinya, wis. Jadi 3 perkara sudah salah di situ. Kemudian selanjutnya, jual beli kredit boleh penjual meminta jaminan. Meminta apa? Jaminan sebagai jaminan saat dia tidak bisa membayarnya, dan itu harus. Kalau Anda ingin ngredit syar'i, ya nggak ada penalti, nggak ada apa, ya harus ada jaminan. Apa jaminannya? Jaminan ini supaya syar'i, ini jaminan loh ya, jaminan ini akadnya akad jaminan, tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa? Penjual. Satu, pahami, karena itu bukan milikmu. Yang kedua, jaminan ini boleh dijual. Boleh dijual manakala tidak bisa membayarnya. Tapi ingat, yang punya hak untuk menjual itu siapa hukum asalnya? Pemilik. Pemilik, bukan penjual. Kalau penjual menjualnya nggak bisa, karena bukan miliknya. Maka batal lagi nanti itu. Masalah kedua, numpuk lagi itu, bukan miliknya, dia jual. Kecuali ada wikalah dari pembeli, ya wis dolen. Nah, pengadolan ini pun harga ditentukan oleh siapa? Pembeli, bukan penjual.
karena bukan milik penjual. Nah, jikalau penjual bilang, pembeli bilang, ya wis dolen terserah harganya piro, ya didol sesuai dengan apa harga realnya. Nah, berarti kan di sini jangan menjualnya dengan seenaknya penjual, yang penting utangnya lunas, karena itu akan memberikan madarat kepada siapa? Pembeli. Dan jikalau masih ada sisa dari penjualan tadi, maka itu hanya siapa? Pembeli, bukan hanya siapa? Penjual. Fahamin gitu. Nah, perbankan sekarang ini tidak perhatikan di syarat-syarat tadi. Anggunannya itu yang jual dia. Pokoknya sudah, pembeli sudah nggak punya lagi dengan anggunan tadi. Wis, ada lebih pun masuk ke siapa? Bahaya banget ya, bahaya banget. Selanjutnya kita jual beli murabahah kepada orang yang janji mau beli. Jual beli murabahah kepada orang yang mau apa? Janji mau beli. Apa itu bai'ul murabahah? Bai'ul murabahah itu membeli barang dengan kontan karena permintaan seseorang. Paham ya? Membeli barang dengan kontan karena permintaan seseorang. Kemudian setelah itu, setelah dibeli dengan kontan, dia jual barang itu kepadanya dengan kredit, dengan keuntungan tertentu, dengan ada keuntungan tertentu. Ini namanya apa? Bai'ul murabahah. Jadi murabahah itu apa tadi? Membeli suatu barang dengan membeli barang secara kontan karena permintaan seseorang. Setelah dibeli kontan baru dijual ke dia secara kredit dengan keuntungan yang sudah ditentukan. Itu bai'ul murabahah. Sebenarnya ini masuk dalam jual beli kredit pada dasarnya, paham ya? Cuma bedanya kalau kredit itu sudah punya barangnya, paham ya? Murabahah itu belum punya barang, nunggu permintaan, paham ya? Nunggu permintaan. Ketika ada permintaan baru dia belikan, baru dia belikan. Sama sini paham ya? Sih baru dibahas. Ini kasus ini terjadi perbedaan di antara para ulama, sehingga ada yang memahami kayak pendapat Syekh Ibnu Utsaimin itu riba karena tipu muslihat saja di situ. Kalau Syekh Shalih Fauzan memahami itu boleh. Nah, sekarang bagi yang memahami itu boleh, yang kita ambil yang boleh ya.
Bagi yang memahami itu boleh, maka dia harus terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, syarat yang 1, 2, 3, 4 itu yang ada pada kredit. Ditaruh di sini, terus ditambahi 1. Apa itu 1? Janji yang sudah ada tadi itu bukan sebuah akad jual beli. Karena dia bukan sebuah akad jual beli, maka ada khiyar, pilihan di antara keduanya. Maka pembeli bisa menjual ke orang lain, penjual bisa menjual ke orang lain, dan pembeli bisa membatalkannya. Kenapa begitu? Perhatikan, itu kan baru janji kan murabahah dengan orang yang janji untuk membelinya. Nah, saudara, kenapa dikatakan murabahah, Pak? Dikatakan murabahah ini kan jelas untungnya enggak itu? Jelas enggak? Karena kan pembeli sudah ada. Ya kan gitu kan? Nah, itu kan makanya dikatakan murabahah. Kalau kredit kan barangnya ada, kan belum mesti ada pembeli gitu kan. Kalau murabahah ini kan nunggu pembeli, pembeli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini diberikan kepada orang yang janji membelinya kan itu ya. Dia membelikan barang kepada orang yang janji membelinya kan gitu, Pak. Kata janji ini bukan akad. Belum ada akad, Pak. Kalau Anda sudah DP, nah ini baru sudah akad. Tapi kalau DP Anda belum punya barangnya, paham nggih? Nah ini kan masih belum punya barang, berarti kan baru ya wis tukono sik, engko aku yang beli kan lho Pak ya. Belikan dulu barangnya, nanti saya yang beli dengan secara kredit. Berarti kan baru janji untuk membelinya secara kredit. Nah ini boleh sah saja, menurut bagaimana saja. Cuma syaratnya satu, janji itu bukan sebuah akad. Jangan dijadikan sebuah akad yang mau nggak mau harus terjadi, itu nggak boleh. Kenapa begitu? Karena belum ada akad. Bisa dipahami gitu? Maka dari situ boleh dia jual ke orang lain atau boleh dibatalkan. Nah iki senggarai mumet Pak. Wis ditukokno mari ngono gak sido. Gak mumet ya ini. Nah, maka harus ada solusi di sini. Apa solusinya? Apa solusinya, Pak? Iya kan, kalau ada yang beli, kalau nggak ada yang beli, ya titip dulu duit, bukan akad. Ya titip no duit sih nak ini, kan harus ada sesuatu yang bisa dipegang, Mbak. Nah, ya sebenarnya jatah, tapi bukan akad jual beli loh ya. Sebagai bentuk Anda itu janji ya. Kamu kasih barang apa di sinilah. Gimana Pak? Tapi ya akal-akalan Pak ya. Akal-akalan. Kalau kayak gitu ya umum juga dia ini ya. Ya jelas itu. Menguatkan janji. Ya untuk menguatkan janji kan ya, untuk menguatkan janji. Ya kalau menguatkan janji pun ya kalau Anda kata dia datang Pak nggak jadi Pak, mana Pak? Mana titipan saya ya sah-sah aja kan, sah-sah aja, diminta kembali ya sah-sah aja kan gitu. Nggak jadi Pak, waduh
ono musibah iki piye Pak, ora sida. Saya minta titipan saya ke jenengan untuk bayari anakku sekolah atau kecelakaan kasih sida tuku. Ya apa Pak? Ya risiko lah. Namanya Anda dapat untung ya harus ada siap untuk rugi lah. Kan harus ngono tuh Pak. Iya kan? Orang yang janji pun terus nitipkan barang ke antum pun itu bukan akad. Maka ketika diambil lagi pun nggak ada masalah, bukan akad kok. Aku nitipkan jenengan terus tak ambil, terserah aku lah. Itu Pak. Paham ya, insyaallah ya. Aman Pak. Ini banyak terjadi kasus apa di kolektor. Jadi ketika seseorang cicil motor di showroom gitu, kadang ketika misal dia telah bayar atau membayar 2 atau 3 bulan sama di kolektor ini motornya ditarik, itu gimana? Ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Di pelotor itu ngambil itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah akad jual beli. Cuma kan ngutang. Berarti kan miliknya siapa? Pembeli. Kalau gak iso bayar pun tetap ini sepeda motorku. Bisa dalam ini. Tapi pihak perbankan, pihak showroom perbankan itu pinter dia giwe alasan. Alasannya apa? Sewa yang berujung kalau selesai sewaannya menjadi akad jual beli. Jadi sepeda motor itu cicilan itu dianggap nyewa gitu loh. Bisa dipahami ya? Itu alasan mereka muter-muter gitu biar jadi halal. Jadi mau sepeda motor itu dicicil itu bukan akad jual beli tapi disewakan. Sehingga ketika dia iso bayar sewa berarti milik siapa? Nah, karena itu miliknya bank. Paham gak? Jelas gak? Ini ada dua bantahan. Bantahan pertama, coba akad awalnya apa? Nyewa atau jual beli? Kok bisa berubah gitu kan? Kalau Anda kata pembeli itu ngerti itu akadnya sewa, berarti otomatis dia nggak boleh jual ke orang lain loh ya, karena ini nyewa. Mudeng gitu jelas gitu. Itu terakad kan nggak di awal. Itu harus jelas itu. Kalau memang itu terakadnya di awal itu adalah nyewa, berarti barang bukan barangmu, barang lo, barang milik bank, cuma ada nyewa, bayari per bulan berapa sesuai yang telah ditentukan. Kemudian kedua, sewa yang berujung menjadi apa? Menjadi miliknya. Ini akad satu barang memiliki dua akad. Paham ya? Barang sepeda motor akadnya apa satu? Sewa. Akad yang kedua ini nggak boleh dilarang oleh syariat. Maka ini transaksi salah. Ya itu akal-akalan aja sebenarnya. Nggak jadi bank syariah itu ngakalin loh. Bicaranya iso halal maka diambil secara paksa karena itu bukan milikmu, akadnya akad sewa. Maka itu jelas nggak benar. Baik, insya Allah sudah 1 jam, insya Allah sudah jam 5. Bentar banget kayaknya ya. Insya Allah besok kita ngaji bab syirka insya Allah. Bab syirka tanah modal atau apa, insya Allah taala. Semoga saya dipahami. Subhanakallahumma hamdik. Kenapa kok agak cepat dikit? Karena jam maghrib saya harus ngaji di Malang Pak. Jadi masih 1 jam pas jam 4 ngaji ini Pak ya, pas itu ya. Biar 1 jam kita dapat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Nggih, boleh. Kalau seorang pembeli memberikan minati kepada penjual karena dia tidak tepat waktu dalam mengirimkan
Kayak gimana Bu? Namanya gini, kita jual beli transaksinya itu entah kredit entah cash, tapi kita menginginkan pembeli itu misalnya 5 Agustus dia harus datang karena barang akan dipasang segera gitu kan. 5 Agustus ya, terus? Ya telah. Hmm. Nah, dalam akadnya itu boleh tidak Batalkan. penalti? Sudah dibatalkan. Enggak dibatalkan, tapi katanya dari nanti. Penjual atau penjual barang itu bayar. Oh, ada dendanya, ada penaltinya. Yang dibayarkan kepada penjual itu dipotong misalnya kalau 2 hari kesepakatannya 2 penil gitu misalnya. Boleh nggak Ustaz? Itu nggak ada masalah sebenarnya karena itu ada terakatkan di awal, itu kan keteledoran yang akan ada pendendaan, itu tidak ada masalah karena masalahnya di keteledoran pengiriman yang itu merugikan, jelas kan. Nah, merugikan itu maka dikasih apa? Dikasih penalti, tidak ada masalah. Itu syarat, tidak ada masalah. Baik, cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد